Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia selalu. Saya Karto Nur Kamiden, Kepala SDN nomor 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan memaparkan pengalaman terbaik yang saya sudah pernah lakukan terkait dengan kepemimpinan pembelajaran di SDN nomor 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Untuk menemukan kepemimpinan pembelajaran, saya melakukan program namanya ProLike KTA. ProLike KTA adalah akronim dari Program Literasi Kekinian Kelas Digital Asik. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti penasaran dengan program ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon Bapak Ibu untuk menyaksikan sebagaimana uraian penjelasan terkait dengan program ProLike KTA sebagai berikut. Program literasi yang ada di SDN 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik melalui Selasa Riang Membaca dan pembiasaan setiap hari membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Namun pada pelaksanaannya, terlihat sebagian murid hanya memegang buku tanpa membacanya. Di samping itu pula, hasil pengamatan aktivitas di perpustakaan ini menunjukkan bahwa dari 121 orang murid, hanya 10% yang aktif membaca di perpustakaan. Nah, apabila hal ini dibiarkan saja, maka akan berdampak fatal jika kita tidak ada gerakan untuk merubahnya secara perlahan-lahan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil identifikasi aset dan sumber daya yang ada di sekolah, diperoleh informasi bahwa sekolah ini juga memiliki dukungan SAFRAS yang kuat, berupa 15 Chromebook dan 17 laptop terbaru, serta memiliki 1 orang guru penggerak. Nah, hal inilah yang selanjutnya memunculkan ide untuk meningkatkan kepemimpinan pembelajaran dalam diri saya melalui ProLike KTA. Tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan ProLike KTA, program literasi kekinian kelas digital asik ini, yang pertama adalah motivasi guru. Guru di SDN nomor 69 Kota Tengah sebagian besar adalah guru senior dan sulit untuk diajak berkolaborasi, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi. Seakan-akan mereka alergi dan pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru junior. Tantangan yang kedua adalah kompetensi IT. Secara menyeluruh, guru dan tendik di sekolah ini dapat dikategorikan sudah bisa menggunakan IT. Kita bisa lihat dari aktivitas menggunakan handphone yang secara rutin. Namun Bapak Ibu sekalian, kompetensi mengelola pembelajaran dengan menggunakan IT ini masih rendah. Sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi saya untuk menerapkan program ProLike KTA. Kemudian, tantangan yang berikut adalah karakteristik murid. Murid di sekolah ini sebagian besar memiliki latar belakang kehidupan orang tua yang banyak mengalami perceraian dan tinggal di lokasi dekat terminal utama Kota Gorontalo, Terminal Andalas. Sehingga hal ini berdampak pada perilaku belajar mereka di sekolah. Pengaruh lingkungan yang signifikan ini cenderung mengakibatkan murid lebih banyak beraktivitas melalui handphone. Karena Bapak Ibu sekalian di terminal itu sampai tengah malam mereka bermain game online. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan minat baca murid akan menurun, baik di sekolah maupun di rumah. Tantangan berikut adalah manajemen waktu. Keterbatasan jam di sekolah dengan kebiasaan murid yang ketika mendengar bel, itu mereka ingin sekali pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah aksi Bapak Ibu. Langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama adalah kolaborasi. Saya melakukan langkah pertama ini dengan metode membangun kepercayaan diri guru dan tenaga pendidikan melalui kolaborasi. Saya meyakinkan guru senior bahwa sekecil apapun peran kita dalam membangun sekolah, sangat besar nanti dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, program ProLike KTA hadir dengan mengajak seluruh guru dan tendik untuk berkolaborasi, saling membantu satu sama lain. Langkah yang kedua adalah pembimbingan. Untuk memaksimalkan ProLike KTA, program literasi kekinian kelas digital asik, berupa pendampingan kepada Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang ada di SDN nomor 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo, terkait dengan pemanfaatan fitur Google Workspace for Education, khusus pada Google Classroom maupun Google Site. Awalnya saya penuh kerja keras melatih teman-teman guru, baik senior maupun junior.
Namun Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan pembimbingan ini saya bawakan dengan santai, humoris, sehingga seluruh guru dan pendidik mulai terbiasa bahkan termotivasi. Kemudian yang berikut adalah tutor menyenangkan. Setelah perlahan-lahan mulai terbiasa dengan fitur Google tersebut, maka strategi saya adalah memilih beberapa guru yang sudah mahir. Guru-guru yang sudah mahir ini saya jadikan sebagai tutor sebaya dan mendampingi guru yang masih butuh pembimbingan lanjutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, langkah berikut adalah pemanfaatan sarana dan prasarana. Salah satu hal yang saya lakukan dalam mendukung program Prolai KTA ini adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Awal saya datang ke sekolah ini Bapak Ibu, Chromebook dan laptop ini tersimpan rapi di lemari. Nah, saya keluarkan Bapak Ibu sekalian. Untuk Chromebook saya bagi ke murid dan laptop saya bagikan ke guru. Langkah yang berikut adalah Prolai KTA menyenangkan murid. Nah, setelah guru dan tendik dilatih, maka selanjutnya saya mengimplementasikan ke murid. Nah, yang mengimplementasikan ke murid adalah guru dan tendik yang sudah dilatih. Nah, untuk memaksimalkan kelas digital literasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kebebasan kepada wali kelas untuk menggunakan fitur Google Classroom maupun Google Site dalam mengelola kelas tersebut. Adapun konten-konten yang disematkan pada fitur tersebut adalah bahan bacaan bermutu yang elektronik, pemantik berupa video bacaan, maupun tanggapan, saran, atau resensi murid terhadap buku yang dibaca. Sehingga untuk mengakses kelas digital ini, murid bisa menggunakan Chromebook ataupun handphone di mana saja dan kapan saja. Dan awalnya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan untuk kegiatan ini diawali di kelas 4, 5, dan 6. Akhirnya Bapak Ibu, setelah melakukan aksi, saya melakukan refleksi. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah menerapkan program kepemimpinan pembelajaran melalui Prolai KTA, program literasi kekinian, kelas digital asik, kurang lebih selama 1 tahun, alhamdulillah hasilnya menunjukkan peningkatan yang sangat positif. Persentase murid yang sebelumnya memiliki minat baca yang kurang dari 10% mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 80%. Murid-murid sangat merespon Bapak Ibu sekalian. Terlihat dari setelah jam pulang, mereka terlihat asik mengutak-atik kelas digital literasi, baik di handphone maupun Chromebook. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian tentunya memicu semangat anak untuk membaca. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan program ini bisa memantik guru-guru untuk lebih memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran. Mereka semakin terlatih dan semakin akrab dengan beberapa fitur Google, terutama Google Classroom maupun Google Site. Bahkan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah program ini direspon oleh pihak Google Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini tentunya menjadi salah satu insight baru buat kami, khususnya sebagai sekolah yang menuju sekolah rujukan Google. Kelas digital literasi sangat bermanfaat bagi peserta didik karena peserta didik dengan mudah mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di lingkungan digital, termasuk pemahaman terhadap berbagai format teks digital. Salam literasi. Perasaan saya senang karena saya mudah membaca buku cerita yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, menumbuh kembangkan kepemimpinan pembelajaran melalui program Prolai KTA atau kita kenal dengan program literasi kekinian kelas digital asik ternyata sangat memberikan dampak positif baik bagi guru maupun bagi murid itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kami dari SD nomor 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo berupaya semaksimal mungkin untuk membuat program ini berkesinambungan siapapun pemimpin di sekolah ini. Semoga inovasi ini bisa lebih menyebar lagi lebih luas di sekolah-sekolah lain dan tentunya diharapkan berdampak pada murid itu sendiri sebagaimana melahirkan literasi yang aktif, kreatif, menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid sebagaimana filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia selalu.